Qala Irbadu radhiyallahu an, shalla bina Rasulullah ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Berkata Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, suatu hari Rasulullah SAW pernah salat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami dan memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menjadikan air mata kami berlinang dan membuat hati kami takut. Maka seorang berkata, wahai Rasulullah SAW, nasihat ini seakan-akan nasihat dari seorang yang akan berpisah, maka berikanlah kepada kami wasiat. Maka Rasulullah bersabda, aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh orang yang masih hidup di antara kalian setelahku akan melihat persisian yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geram kalian. Jauhkan diri kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena sungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis ini sahih Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan Hakim. Hadis ini sahih. Kata Nabi, jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru dalam agama, karena setiap perkara yang baru bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang menyuruh kita untuk menjauhkan semua perkara yang baru dalam agama. Nabi yang menyuruh kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jauhkan semua yang perkara yang baru dalam agama ini. Karena Nabi mengatakan setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah, setiap bid'ah adalah sesat. Nabi yang mengatakan semua bid'ah sesat. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq. Sekarang mulai orang mengatakan enggak semua bid'ah sesat, ada bid'ah hasanah. Berarti ketika mereka mengatakan ada bid'ah hasanah, mereka mendustakan siapa di sini? Mendustakan Rasulullah SAW. Bukan masalah kecil, masalah besar ini. Mendustakan Rasulullah. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah, dia jawab, enggak ya Rasulullah, enggak semuanya sesat. Dia bantah Rasulullah SAW. Enggak boleh. Enggak boleh bantah. Kalau ada ijtihad ulama, ijtihad. Tapi Nabi hatta 1000 ulama nggak bisa membantah sabda Nabi SAW. Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang dulu bid'ah ya tetap bid'ah sekarang, nggak bisa jadi hasanah. Nabi nggak pernah mengadakan, jangan diadakan. Agama sempurna, tinggal kita laksanakan apa yang Nabi perintahkan. Yang diperintahkan belum bisa dilaksanakan oleh mereka. Mereka melakukan perbuatan yang bid'ah. Yang bid'ah ini akan membawa kepada apa? Kepada neraka. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ketika orang berbuat bid'ah, kita nggak langsung mengatakan orang itu sesat, tidak. Perbuatan bid'ahnya sesat, nggak langsung orang itu katakan ini sesat. Enggak, kita nggak menuduh orangnya. Karena orang mengatakan ini ustaz suka menyesatkan. Loh, saya bawakan hadis Nabi menyesatkan. Yang menyesatkan ini siapa? Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rasul mengatakan demikian. Kita hanya menyampaikan. Ketika orang itu bersikeras dengan pendapat dan terus melakukan bid'ah, ya betul dia sesat. Dia udah tahu nih penjelasan dalil, dia tahu hadis Nabi, tetap dia nggak mau. Dia tahu dalilnya, dia tolak dengan perbuatannya. Makanya kata Allah apa? Falamma zagu azagallahu qulubahum. Wallahu yahdil qaumul fasiqin. Tatkala mereka sudah sesat, berpaling, kami biarkan dia sesat. Allah nggak akan tunjuki orang-orang yang fasik. Ini firman Allah. Ini semuanya dalil. Yang saya bawakan dalil, bukan pendapat saya, bukan dalil. Kalau mau pendapat banyak ini, saya bisa bawakan pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Imam Syatibi. Bagaimana mudaratnya bid'ah itu bukan satu, puluhan. Bahayanya bid'ah itu puluhan. Di antaranya menuduh Nabi apa? Khianat. Seperti perkataan siapa? Imam Malik. Imam Malik mengatakan seperti yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi
dalam kitabnya Al-I'tisam. Kitab I'tisam ini ditahqiq oleh Syekh Salim Al-Hilali, ditahqiq juga oleh Syekh Masyhur. Yang paling lengkap itu yang ditahqiq oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Imam Syatibi mengatakan, kata Imam Syatibi, dia menukil perkataan Imam Malik. Ini perkataannya Imam Malik, dimasukkan dalam kitab Al-I'tisam. Kata Imam Malik ini, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan SAW khana risalah. Fa inna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakunul yawma dina. Untuk bisa cek perkataan Imam Malik ini dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Asy-Syatibi. Kata Imam Malik rahimahullah, barang siapa mengadakan satu perbuatan bid'ah di dalam agama Islam ini, maka dia yang Nabi nggak adakan, yang dia anggap baik, manibtar fil Islam bid'atan yara hasanatan. Barang siapa mengadakan satu bid'ah dalam agama Islam, yang dia anggap bid'ah itu bid'ah yang baik. Istilah di sekarang ini bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Maka orang itu telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Kata Imam Malik lagi, apa yang tidak menjadi agama pada zaman Nabi SAW, maka sekarang pun tidak menjadi agama. Paham sampai sini? Orang yang mengadakan bid'ah yang dianggap oleh dia itu bid'ah hasanah, dia telah menuduh Nabi apa? Khianat. Karena Nabi sudah sampaikan semua agama ini. Berarti menurut dia yang mengadakan bid'ah hasanah, ada perbuatan yang Nabi belum sampaikan kepada umat. Ini saya adakan. Ini yang Nabi belum sampaikan ini. Padahal Nabi sudah menyampaikan semua. Yang membawa manusia ke surga Nabi sudah jelaskan, yang membawa manusia ke neraka Nabi sudah jelaskan. Kok tiba-tiba orang berbuat perbuatan yang dianggap baik? Ketika orang berbuat beda, dia niatkan perbuatan itu ibadah atau bukan? Ibadah, dia ingin dapat ganjaran, ingin mendekati kepada Allah. Kalau Nabi nggak contohkan, berarti perbuatan ini bid'ah dolalah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.